Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Undian fase grup Liga Champions 2023-2024 sudah selesai dihelat. Undian yang diadakan di Monaco itu menghasilkan beberapa grup neraka, yakni grup A yang berisikan Bayern Munchen, Manchester United, Copenhagen, dan Galatasaray. Grup lainnya yang tak kalah menarik adalah grup B yang diisi oleh Sevilla, Arsenal, PSV, dan Lens. Sementara grup F yang bisa dibilang akan menjadi grup yang sangat menarik dinanti, berisikan PSG, AC Milan, Dortmund, dan Newcastle United. Baik, kita tidak akan membahas semua grup, kita hanya akan fokus pada grup yang berisikan Real Madrid saja. Simak videonya. Real Madrid tergabung di grup C bersama dengan Napoli, SC Braga, dan Union Berlin. Tim asuhan Ancelotti bisa dibilang tergabung di grup yang tidak mudah. Isinya berisikan tim kejutan yang perlu diwaspadai. Untuk laga fase grup sendiri akan dimulai pada tanggal 19 atau 20 September. Dan laga terakhir di fase grup yakni pada tanggal 12 atau 13 Desember. Pertama kita bahas Napoli. Napoli menjadi satu nama yang menjadi favorit untuk lolos dari fase grup ini selain Real Madrid. Lolos ke Liga Champions sebagai juara Liga Italia musim 2022-2023. Menjadikan Napoli salah satu klub yang ditakuti. Musim lalu menjadi musim yang istimewa bagi Il Partenope. Setelah 33 tahun penantian juara Liga Italia, pada akhirnya di tangan manajer Luciano Spalletti, Napoli berhasil mengukuhkan diri sebagai Raja Italia untuk yang ketiga kalinya. Keberhasilan Napoli menjadi juara diikuti dengan rentetan rekor yang luar biasa juga, di mana Napoli berhasil menjadi salah satu klub yang tercepat menjuarai Liga dengan menyisakan 5 pertandingan. Tercatat, Napoli hanya menelan 4 kekalahan dengan jumlah mencetak gol yang terbanyak di Serie A, yakni 77 gol. Striker andalan mereka yakni Victor Osimhen menjadi top skor Liga dengan 26 gol. Selain itu, penyerang sayapnya Picak Kvaratskhelia menjadi top assist dengan 10 assist. Kini kedua pemain ini masih menjadi andalan di lini depan Napoli. Namun di musim ini, sang pelatih yang berhasil membawa Napoli juara, yakni Luciano Spalletti, mengundurkan diri dan diganti oleh Rudi Garcia. Pemain belakang asal Korea Selatan, Kim Min-jae, juga hengkang ke Bayern Munchen, serta Hirving Lozano yang memilih pindah ke klub Belanda PSV Eindhoven. Dengan adanya perubahan di klub Napoli pada musim ini, tentu itu tak mengurangi kekuatan Napoli dan peluang besarnya untuk lolos jauh di UEFA Champions League. Madrid tentu harus tetap waspada dengan kekuatan Napoli. Untuk rekor pertemuan, Madrid dan Napoli telah bermain 4 kali di Eropa dengan hasil 3 kemenangan untuk Madrid dan 1 laga seri. Pertemuan terakhir terjadi pada babak 16 besar musim 2016-2017 dalam perjalanan Madrid menuju La Duodecima. Selanjutnya FC Union Berlin. Union Berlin juga tak kalah mengejutkannya dengan Napoli musim lalu. Finish di posisi keempat Bundesliga musim lalu, yang mana membawa klub asal Jerman itu lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kelolosan Union Berlin ke Liga Champions pun bak cerita dongeng. Bagaimana tidak, beberapa tahun lalu, klub ibu kota tersebut masih malang melintang di kompetisi kasta kedua Jerman. Musim 2018-2019 lalu menjadi tonggak sejarah bagi Union Berlin. Mereka untuk pertama kali dalam sejarah sukses meraih tiket promosi ke Bundesliga alias kompetisi kasta tertinggi Jerman. Dalam musim pertamanya di Bundesliga, Union Berlin tampil cukup apik dan finish di peringkat 11 klasemen. Prestasi yang tak buruk bagi sebuah tim yang baru promosi untuk pertama kalinya. Pada musim keduanya di Bundesliga, prestasi Union Berlin semakin meningkat. Mereka sukses finish di peringkat ke-7 klasemen dan berhak tampil di kompetisi Eropa, yakni Europa Conference League, meski langkah mereka terhenti di fase grup. Di musim 2021-2022, Union Berlin kembali tampil fantastis di Bundesliga. Prestasi mereka kembali meningkat, kali ini dengan finish di peringkat 5 dan lolos ke Liga Eropa. Sayang, mereka harus tersingkir di babak 16 besar. Dan musim kemarin menjadi musim yang luar biasa, sempat memuncaki klasemen Bundesliga beberapa pekan. Namun di akhir musim, mereka harus puas finish di posisi keempat, yang membawa mereka kompetisi Eropa tertinggi yakni Liga Champions. Musim ini Union memperkuat timnya dengan belanja beberapa pemain. Yang terbaru, bek asal Italia, Leonardo Bonucci berhasil didaratkan. Selain itu, ada nama Robin Gosens dari Inter Milan dan Kevin Volland dari AS Monaco. Tentu kekuatan Union Berlin perlu diwaspadai oleh Madrid. Melihat hingga jornada kedua Bundesliga,
Mereka duduk di puncak klasemen. Untuk rekor pertemuan sendiri, Madrid belum pernah menghadapi Union Berlin di kompetisi Eropa. Dan yang terakhir ada FC Braga, klub asal Portugal yang finish di posisi ketiga klasemen akhir musim lalu, membawa mereka harus melakoni laga playoff sebelum masuk ke Liga Champions. Bagi Braga, perjuangan mendapatkan posisi ketiga di klasemen juga luar biasa. Mereka harus bersaing dengan Sporting CP musim lalu, yang pada akhirnya mereka unggul 4 poin pada klasemen akhir. Di babak kualifikasi ketiga, Braga harus bertemu dengan klub Serbia Bačka Topola, di mana mereka berhasil menang mudah dengan agregat 7-1. Setelah mengalahkan Bačka Topola, Braga bertemu Panathinaikos di babak kualifikasi. Hasilnya, pasukan Artur Jorge berhasil menang agregat 3-1 dan lolos ke Liga Champions. FC Braga tetap mengandalkan Ricardo Horta pencetak gol terbanyak mereka musim lalu, dan juga mengandalkan pemain Spanyol Abel Ruiz di lini depan. Real Madrid belum pernah menghadapi Braga di kompetisi Eropa. Bagi Real Madrid sendiri musim ini, musim yang cukup berat sejak sebelum dimulainya La Liga Spanyol, di mana Madrid harus diterpa badai cedera. Dani Ceballos menjadi pemain yang pertama mengalami cedera. Cedera paha yang dideritanya membuat sang pemain absen selama pramusim. Sampai sejauh ini, sang pemain masih dalam tahap pemulihan. Selanjutnya pemain baru Madrid Arda Güler juga mengalami cedera saat latihan pada rangkaian tur pramusim. Arda mengalami cedera lutut yang membuat sang pemain absen hingga akhir Oktober. Tak sampai di situ, Ferland Mendy juga mengalami cedera saat gelaran pramusim. Kini, Mendy sedang dalam masa pemulihan. Cedera ACL Militao dan Courtois tentu yang paling merugikan Real Madrid. Madrid harus rela tidak diperkuat kedua pemain ini hampir selama semusim ini. Kemudian yang terbaru, pemain Madrid yang menyusul ke meja perawatan yakni Vinicius. Vinicius mengalami cedera pada paha yang membuatnya absen kurang lebih selama 6 minggu. Tentu ini akan sangat mempengaruhi kekuatan Real Madrid. Kita sama-sama berharap Madridista Madrid bisa mengakhiri musim ini dengan indah walau harus diterpa cedera di awal musim, yakni dengan berhasil menjuari Liga Champions ke-15 dan juga juara La Liga. Itu tadi berita Real Madrid untuk hari ini. Jika ada hal yang perlu kalian sampaikan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Hala Madrid. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.